Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sejahtera. Apa kabar guys? Di sana sehat selalu ya. Kita lihat ini perbandingan TNI Malaysia dan Indonesia. Kita lihat reaksi orang Malaysia, oke? Dan sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe videonya di bawah, oke? Siapa sangka negara tetangga Malaysia memberi gaji lebih tinggi ketimbang TNI Indonesia. Dilansir dari zonaoke.id, berdasarkan peraturan Presiden nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, besaran tukin prajurit terendah kelas jabatan 1, 1.968.000. Sedangkan di Malaysia sendiri, mereka sudah bisa mendapatkan sampai 7,8 juta per bulannya. Padahal kalau dihitung-hitung sendiri, jumlah tentara Indonesia ini sangat jauh lebih banyak. Sedangkan untuk sekelas jenderal, laksamana, dan marsikal di Indonesia diberikan gaji sebesar 5,3 sampai 5,9 juta per bulannya. Jelas kalah jauh dengan mereka para petinggi militer Malaysia yang sampai 30 juta hingga 61 juta per bulannya. Ini masih belum tunjangan lainnya ya. Dua, perbandingan yang signifikan. Ternyata masalah gaji yang ibarat langit dan bumi ini sudah terjadi sejak zaman tahun 1172. Dilansir dari Merdeka, rupanya diketahui dari catatan-catatan sejarah yang mengungkapkan mengenai perbandingan gaji antara dua institusi tadi. Bayangkan saja, di zaman itu rupanya gaji tentara Malaysia bisa sampai 20 kali lebih besar dari TNI. Ya, ternyata para tentara kita waktu itu diberi bayaran hanya sekitar 3.120, sedangkan para prajurit Malaysia bisa sampai 650 ringgit di tahun 1172 itu setara dengan 62.400. Nah, setelah mereka nantinya pensiun pun bakal masih banyak tunjangan dan dana pensiunan yang siap menanti. Tiga, kesejahteraan veteran. Kalau masalah kesejahteraan mantan tentara, harus diakui Indonesia sepertinya kalah dengan Malaysia. Ya, rupanya para veteran dan mantan tentara Malaysia diberikan dana pensiun setiap bulannya sekitar 1,4 juta. Itu pun kadang masih bisa ditambah. Belum lagi, mereka juga akan mendapatkan bantuan uang pendidikan untuk anak atau keluarganya sekitar 300.000 hingga jutaan rupiah. Hal ini pastinya sangat beda dengan Indonesia yang memberikan tunjangan dana pensiun sebesar 1,4 hingga 1,6 juta. Itu pun masih banyak para veteran yang kadang mengaku belum mendapatkan atau uang yang tak kunjung cair-cair. Empat, kekuatan militer. Meskipun perbandingan gaji antara tentara Malaysia dan Indonesia memang sangat jauh, bukan berarti kekuatan militer kita melempem. Buktinya, negara kita rupanya memiliki sekitar 332 unit tank yang siap menjaga kedaulatan Indonesia, sedangkan Malaysia sendiri hanya memiliki sekitar 48 unit saja. Sedangkan masalah jumlah personil tentara yang aktif milik Indonesia adalah sekitar 400.000 atau sekitar 4 kali lipat total prajurit Malaysia. Oleh sebab itu, saat ini Indonesia masuk dalam peringkat 16 dunia, sedangkan negeri jiran hanya nangkring di posisi 44. Ini membuktikan kalau gaji besar tentara suatu negara tidak membuktikan kalau militer di sana juga kuat. Berdasarkan data-data di atas membuktikan, meskipun digaji lebih rendah dari negara tetangga, tapi semangat tentara kita dalam membela negara jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita meski bangga dengan para tentara kita, apalagi melihat peringkat militer kita yang luar biasa, jadi tambah bangga dibuatnya. Tahukah kau di sini ku menantimu, ku selalu menunggu.
Siapa sangka negara tetangga Malaysia memberi gaji lebih tinggi ketimbang TNI Indonesia. Dilansir dari zonaoke.id, berdasarkan peraturan Presiden nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, besaran tukin prajurit terendah kelas jabatan 1, 1.968.000. Sedangkan di Malaysia sendiri, mereka sudah bisa mendapatkan sampai 7,8 juta per bulannya. Padahal kalau dihitung-hitung sendiri, jumlah tentara Indonesia ini sangat jauh lebih banyak. Sedangkan untuk sekelas jenderal, Laksamana dan Marsikal di Indonesia diberikan gaji sebesar 5,3 sampai 5,9 juta per bulannya. Jelas kalah jauh dengan mereka para petinggi militer Malaysia yang sampai 30 juta hingga 61 juta per bulannya. Ini masih belum tunjangan lainnya ya. Dua, perbandingan yang signifikan. Ternyata masalah gaji yang ibarat langit dan bumi ini sudah terjadi sejak zaman tahun 1172. Dilansir dari Merdeka, rupanya diketahui dari catatan-catatan sejarah yang mengungkapkan mengenai perbandingan gaji antara dua institusi tadi. Bayangkan saja, di zaman itu rupanya gaji tentara Malaysia bisa sampai 20 kali lebih besar dari TNI. Ya, ternyata para tentara kita waktu itu diberi bayaran hanya sekitar 3.120, sedangkan para prajurit Malaysia bisa sampai 650 ringgit di tahun 1172 itu setara dengan 62.400. Nah, setelah mereka nantinya pensiun pun bakal masih banyak tunjangan dan dana pensiunan yang siap menanti. 3. Kesejahteraan veteran. Kalau masalah kesejahteraan mantan tentara, harus diakui Indonesia sepertinya kalah dengan Malaysia. Ya, rupanya para veteran dan mantan tentara Malaysia diberikan dana pensiun setiap bulannya sekitar 1,4 juta. Itu pun kadang masih bisa ditambah. Belum lagi, mereka juga akan mendapatkan bantuan uang pendidikan untuk anak atau keluarganya sekitar 300.000 hingga jutaan rupiah. Hal ini pastinya sangat beda dengan Indonesia yang memberikan tunjangan dana pensiun sebesar 1,4 hingga 1,6 juta. Itu pun masih banyak para veteran yang kadang mengaku belum mendapatkan atau uang yang tak kunjung cair-cair. Kekuatan militer. Meskipun perbandingan gaji antara tentara Malaysia dan Indonesia memang sangat jauh, bukan berarti kekuatan militer kita melempem. Buktinya, negara kita rupanya memiliki sekitar 332 unit tank yang siap menjaga kedaulatan Indonesia, sedangkan Malaysia sendiri hanya memiliki sekitar 48 unit saja. Sedangkan masalah jumlah personil tentara yang aktif milik Indonesia adalah sekitar 400.000 atau sekitar 4 kali lipat total prajurit Malaysia. Oleh sebab itu, saat ini Indonesia masuk dalam peringkat 16 dunia, sedangkan negeri jiran hanya nangkring di posisi 44. Ini membuktikan kalau gaji besar tentara suatu negara tidak membuktikan kalau militer di sana juga kuat. Berdasarkan data-data di atas membuktikan, meskipun digaji lebih rendah dari negara tetangga, tapi semangat tentara kita dalam membela negara jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita meski bangga dengan para tentara kita, apalagi melihat peringkat militer kita yang luar biasa, jadi tambah bangga dibuatnya. Tahukah kau di sini ku menantimu, ku selalu menunggu.